Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu semua. Berjumpa melalui renungan harian Toraya di pagi ini dalam edisi Rabu 7 Agustus 2024. Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menyatakan pujian dan syukur, bahkan menantikan karya-karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan melalui keluarga, perorangan, persekutuan kita. Mari saudara-saudara, kita akan dengarkan firman-Nya. Berilah diri dan tempat Dia menyapa kita. Untuk itu mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang tak putus-putusnya bekerja dalam hidup kami, menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Sekalipun kami mengakui bahwa banyak hal di mana kami melanggar dan tidak hidup dalam kehendak Tuhan, namun Engkau sungguh pengasih, setia dan tetap menerima kami, memberi kami pengampunan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengenal setiap kami. Kami rindu untuk selalu hidup di dalam naungan tuntunan Tuhan. Firman-Mu kami akan dengarkan sebagai terang yang akan menerangi langkah kehidupan kami untuk hidup menjadi umat yang lebih percaya, umat yang lebih bersandar, dan umat yang lebih mengenal Tuhan sebagai penguasa. Bapa di dalam sorga, bimbingan-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya lewat kerja kuasa Roh Kudus kami bisa memahami, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Bapa, ampuni dosa kami, dan kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih ada waktu mendengarkan firman dan menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan ini kita diarahkan masuk untuk merenungkan suatu tema, mengasah dan mempertajam kepedulian. Mengasah dan mempertajam kepedulian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kepedulian terhadap sesama merupakan buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan kita memperlihatkan ajakan Yesus untuk peduli kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Yesus memulai ajakannya dengan mengatakan belas kasihannya terhadap orang yang mengikutinya. Mereka datang dari tempat yang jauh dan mereka sedang lapar.
Yesus menunggu respon para murid. Terkesan tanggapan murid-murid sangat kritis. Alasannya masuk akal, bahwa tidak mungkin ada makanan di tempat sunyi. Yang menarik adalah ketika murid-murid merasa tidak ada daya menyatakan kepedulian. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka miliki saat itu. Ia sesungguhnya mengajar murid-murid bahwa dirinya mampu memberkati potensi yang ada pada mereka untuk menyatakan kepedulian. Ada 7 roti dan beberapa ikan untuk kira-kira 4.000 orang. Bagi murid, roti dan ikan yang mereka punya tidak cukup. Bagi Yesus, potensi ini mendatangkan mujizat yang luar biasa. Alhasil, mereka makan sampai kenyang, bahkan makanan masih tersisa. Itu terjadi oleh karena Yesus memberkati potensi pada para muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari respon para murid, kita memiliki pandangan kritis yang mengerdilkan kepedulian kepada sesama dan menundanya karena merasa tidak punya daya untuk memuliakannya atau untuk melakukannya. Allah memberi kehidupan berkat dan kebaikan sebagai potensi untuk peduli dalam hidup ini. Ada roti dan ikan yang menyadarkan kita bahwa tindakan kepedulian kita kepada sesama tidaklah diukur hanya melalui pemberian yang banyak. Allah yang menjadikan potensi seberapapun nilainya untuk menyatakan mujizat. Kita hanya dituntut mengasah dan mempertajam kepedulian terhadap sesama. Ya, telah mengaruniakan potensi untuk melakukannya dalam hidup ini. Jadi jadikanlah diri saudara-saudara untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa terkadang kami ragu dengan apa yang ada pada kami untuk bisa berbagi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terkadang kami hanya mengukur dari sedikit banyaknya, dari apa yang kami miliki. Tapi Engkau memanggil kami bagaimana kami mensyukuri potensi-potensi dan keterbatasan yang kami miliki. Sesungguhnya di situ bisa bermakna, bermanfaat bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu pagi ini kami boleh dipersekutukan. Kiranya apa yang bisa kami nyatakan kepadamu boleh berkenan kepadamu. Kiranya bimbingan Roh Kudus kami tetap diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman yang telah kami dengar bersama. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Hiburkan mereka yang berduka. Dan mereka yang sakit Tuhan kuatkan, beri kesabaran. Penantian mereka dalam pemulihan menjadi suatu kekuatan iman untuk tetap bersandar pada Tuhan. Anak cucu mereka dalam pertumbuhan pendidikan, pencarian kerja Tuhan berkati. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kerinduan jemaat dalam hal-hal perencanaan, Tuhan sendiri yang akan menjawab mereka. Bersyukur dengan saudara-saudara seiman kami di luar dari jemaat Tamalandria yang boleh setia setiap pagi untuk bersama-sama duduk di dalam ibadah melalui renungan harian Toraya. Terima kasih Bapa di sorga, kami beranjak untuk beraktivitas. Pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan kiranya mengiringi perjalanan hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah nantikanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Menjadilah pribadi yang bisa berbagi, yang mengembangkan potensi,
untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bersama, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan mengawal hati dan kehidupan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.